Saudara, jelang debat Cawapres, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut siap hadapi debat. Muhaimin sebut siap dengan tema dan format debat apapun. Muhaimin Iskandar menegaskan siapapun yang maju pilpres pasti siap hadapi debat. Soal teknis debat, Caimin bilang akan menyesuaikan sesuai dengan ketentuan KPU. Muhaimin juga menambahkan tak ada tema yang menguntungkan atau merugikan, semua sama. Belum tahu, kita tuh masih belum punya bahan, masih ya meraba-raba. Ya namanya debat mestinya harus ada saling sanggah. Temanya Gus katanya menguntungkan capres nomor cawapres. Enggak ada lah, semua tema sama menguntungkan. Itu kalau tidak ada gitu nggak hangat namanya. Semua yang sudah siap maju pasti siap. Di tengah kampanyenya menemui pelaku UMKM muda di Balikpapan, Kalimantan Timur, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjawab singkat saat ditanya kesiapannya menghadapi debat Cawapres perdana 22 Desember nanti. Gibran dengan singkat bilang ia terus mempelajari materi debat. Saya sebenarnya terakhir jawab itu terus loh. Gimana apa aja tuh persiapannya Bang Gibran? Ya, pendalaman materi dan lain-lain aja. Ya, pendalaman materi. Udah. Materi apa aja? Materinya apa aja sih? Rencananya Bang? Kita yang jadi lawan terberat kan tadi ya sesuai temanya. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan telah siap menghadapi debat kedua yang akan digelar KPU pada tanggal 22 Desember nanti. Tak ada persiapan khusus dalam debat Cawapres ini. Hal ini disampaikan Mahfud MD usai menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus Majelis Zikir Al-Wasilah Sumatera Barat. Tidak ada persiapan khusus karena pertanyaan akan disampaikan dengan cara diundi. Mahfud menegaskan kesiapannya untuk debat Cawapres termasuk kesiapan untuk hadir dalam debat. Kalau persiapannya oke lah ya. Kalau pertanyaan materi tidak bisa dijawab di luar kan kita belum tahu apa pertanyaannya, ya kan? Tapi pertanyaan itu kan diundi, rakep, lalu muncul pertanyaan apa. Nanti kalau saya menyiapkan jawaban Rohingya yang ditanyakan Palestina kan beda lagi. Pokoknya siap aja lah ya. Kalau ditanya apa persiapan, siap dalam arti ya siap datang. Untuk debat kedua Pilpres 2024, giliran para calon wakil presiden adu gagasan. Kita lihat jadwalnya saudara. Debat kedua diikuti Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 digelar pada 22 Desember mendatang. Tema yang diangkat ekonomi, mencakup ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital keuangan. Investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Bagaimana kesiapan para kandidat 4 hari jelang debat Cawapres? Kita akan bahas bersama ketiga jubir dari pasangan Capres-Cawapres. Yang pertama sudah ada di studio juru bicara Timnas Amin, Mas Angga Putra. Dan yang kedua sudah ada Mbak Putri Komarudin, juru bicara TKN Prabowo Gibran yang bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Dan juga Mas Guntur Romli, jubir TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya akan ke Mas Angga terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Mas Angga, persiapannya seperti apa nih dari Timnas Amin? Khususnya Caimin ya? Ya, kalau Gus Imin sendiri kan sebenarnya hampir ke tiap daerah selalu ketemu masyarakat ya lewat acara Selepet Imin. Jadi ibaratnya hampir setiap kunjungan beliau selalu persiapan debat hampir setiap hari. Terakhir nanti besok tanggal 19 di Depok akan ada Selepet Imin. Untuk pemanasan karena Gus Imin baru pulang umroh, pemanasan tanggal 19. Sebenarnya yang sekarang lebih persiapannya lebih ke karena kan ngomongin ekonomi ya. Ekonomi makro kan mungkin nggak semuanya memahami secara detail gitu, paling ya mempertajam bagian itu aja sih. Tapi sisanya dengan rekam jejak Gus Imin, rekam jejak PKB di kementerian dan lain-lainnya gitu, itu sih nggak ada masalah sih yang lain. Tinggal mungkin perlu cukup istirahat aja Pak. Cukup istirahat ya, agar lebih lapang saat memberikan gagasan. Betul. Sebelum saya ke Mbak Putri dan Mas Guntur, kita juga telah bergabung Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Ibu Huria. Selamat sore Mbak Huria.
Oke, baik, masih dicoba ya. Baik, Mbak Putri, kalau dari Mas Gibran sendiri persiapannya seperti apa nih Mbak Putri? Iya, pertama-tama memang kalau ditanya soal kesiapan Mas Gibran ini pastinya sangat siap, untuk mengikuti sesi debat besok. Apalagi memang, tema debat yang nanti akan dibahas itu kan sangatlah relevan dengan tugas beliau sebagai seorang wali kota yang beliau lakukan sehari-hari. Seputar ekonomi, keuangan, infrastruktur, investasi, pajak, perdagangan, dan lain-lainnya. Dan Mas Gibran sebenarnya tinggal melakukan pendalaman terkait dengan, kinerja yang telah beliau capai selama menjadi wali kota Solo. Dan ini kita kira juga sangat cukup untuk menjadi modal debat beliau sebagai cawapres nantinya di tanggal 22. Misalnya kalau kita lihat saja dari prestasinya Mas Gibran selama 1 tahun menjabat sebagai seorang wali kota, pertumbuhan kota Solo itu naik dari 4,01 di tahun 2021, di tahun kedua akhirnya melesat menjadi 6,25%. Di tahun 2022 PAD juga meningkat, terus di banyak hal juga beliau sebagai seorang anak muda sangat mendukung terkait dengan pengembangan UMKM, ekonomi digital, yang tentunya bisa dilihat dari prestasinya di kota Solo. Jadi saya kira itu adalah merupakan modal yang sangat baik dan mumpuni untuk beliau nanti angkat ketika debat cawapres. Oke, saya akan ke Mas Guntur. Kalau Pak Mahfud sendiri persiapannya seperti apa? Karena kita tahu kan kalau Pak Mahfud lebih ahli di bidang hukum dan kita di tema debat kali ini lebih banyak ekonominya. Iya, Pak Mahfud sendiri sudah siap dan juga ini yang menarik ternyata anak-anak muda kreatif di perkotaan itu sangat dekat dengan Prof. Mahfud. Jadi ada kelompok namanya Bestinya Mahfud MD. Ini rata-rata anak-anak muda yang mereka adalah content creator dan juga adalah yang di bidang entrepreneur yang selama ini juga menemani Prof. Mahfud. Dan juga perlu diingat bahwa salah satu ekonomi digital merupakan program unggulan dari Ganjar Mahfud. Kami akan meluncurkan disebut dengan internet gratis untuk para siswa dan juga untuk pelaku UMKM dan juga para konten kreator. Dan juga ada KTP Sakti ya. Jadi memadukan kartu-kartu yang selama ini ada dari Bansos, BLT, kemudian juga KIP, kemudian juga Kartu Indonesia Sehat dan sebagainya itu menjadi satu identitas, jadi satu kartu terpadu di Indonesia, yaitu disebut dengan KTP Sakti. Jadi digital, ekonomi digital, kemudian investasi merupakan program-program unggulan dari Ganjar Mahfud dan juga pembukaan lapangan kerja. Jadi kalau bicara soal program unggulan itu, maka Prof. Mahfud MD sudah memiliki persiapan yang cukup untuk debat nanti karena ekonomi digital, kemudian juga UMKM dan investasi dan ekonomi merupakan salah satu program unggulan dari Ganjar Mahfud. Demikian, Mbak. Oke, sekarang Mas Angga. Mas Angga, kalau kita melihat dari debat pertama sebenarnya suasana hangat sudah begitu terasa. Dan tidak menutup kemungkinan juga di debat kedua ini akan jauh lebih hangat atau mungkin panas. Ada persiapan khususkah atau justru akan menyerang di tahap awal? Nggak ada persiapan khusus sebenarnya kan juga yang terjadi di debat pertama itu kan situasinya dinamis ya, di hari H gitu. Dan sebenarnya kan nggak ada serangan ke pribadi juga, semuanya serangannya kaitan sama program, sama hukum dan hak asasi manusia. Ketiga-tiganya itu dinamis di situ sehingga mungkin terlihat nyerang, terlihat seperti apa. Tapi kan itu sebenarnya justru intinya dari debat itu kan seperti itu. Ketika nanti setelah menjabat di antara ketiganya kan pasti akan ketemu komentar pedas dari masyarakat. Bagaimana sih mereka merespon komentar pedas dari masyarakat kalau misalnya di debat sendiri, debat yang ibaratnya ketemunya sebaya gitu, nggak bisa merespon dengan baik kira-kira gitu. Itu kan sebenarnya dinamis aja dan itu saya rasa hampir di semua debat kandidat presidensial di seluruh dunia selalu ada kehangatan-kehangatan terjadi saat debat kira-kira. Justru itu intinya ya itu dari acara masyarakat. Debat ya. Oke, Mbak Putri, kalau kita lihat sebelum acara debat resmi yang diselenggarakan oleh KPU kan masyarakat ataupun media sempat mengadakan debat. Tapi kalau saya tidak salah ya, ini Mas Gibran bisa dikatakan jarang hadir. Hanya Caimin dan juga Prof. Mahfud gitu. Apakah nanti akan ada perbedaan strategi atau bagaimana nih? Atau justru akan memberikan senjata pamungkas?
Ya, kan kita juga sudah sering menjelaskan sebenarnya kalau Mas Gibran ini kan sampai sekarang masih menjabat sebagai seorang wali kota. Jadi ketika beliau berkampanye itu beliau mengambil cuti dan sudah merupakan komitmen beliau untuk mengambil balance antara tugas sebagai wali kota dan juga ketika beliau mengambil cuti untuk berkampanye. Jadi undangan-undangan tersebut memang sayangnya bertabrakan dengan agenda beliau sebagai seorang wali kota. Cuman beliau ketika berkampanye juga selalu turun langsung ke masyarakat, menyerap aspirasi dan yang paling penting juga mengevaluasi program kerja yang kita susun bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran di dalam visi misi dari Paslon 02 dan tentunya di situ banyak masukan yang sangat baik terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih efisien lagi, terutama dengan stimulus yang perlu diberikan. Mas Gibran sering juga menyampaikan terkait dengan kredit untuk startup yang tentunya sangat penting sekarang untuk kita bisa menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship dari masyarakat terutama kaum muda di Indonesia. Dan kemarin juga ketika beliau berkunjung ke IKN, di situ kan beliau bertemu dengan komunitas ataupun kumpulan dari anak-anak muda yang mempunyai usaha dan di situ beliau juga mendengarkan langsung keluhan ataupun kesulitan yang selama ini mereka alami gitu dari mulai kesulitan terkait dengan pengajuan izin usaha dan juga keberlanjutan dari usahanya mereka dan di sini beliau juga bisa mengambil contoh dari apa yang telah diberlakukan di Solo dan sudah berhasil gitu dan ini akan sangat baik kalau misalnya nanti bisa diimplementasikan di level nasional. Jadi untuk debat ini tentu strategi yang dilakukan ya seperti yang selalu beliau lakukan selama ini mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, Mas Guntur, kalau kita lihat saat ini kan Prof Mahfud masih bertugas sebagai menteri, masih menjadi anak buahnya Presiden Jokowi. Nanti di tanggal 22 justru melawan anaknya Jokowi yang juga maju dalam cawapres gitu ya. Gimana nih strategi menghadapi ini? Atau strategi juga menghadapi Caimin nih nanti? Nggak ada, karena ini kan kaitannya kan perdebatan antar cawapres bukan antara cawapres dengan anak presiden, karena kan sama-sama dari sama-sama di cawapres. Tapi yang menarik menurut saya juga, saya kira Prof Mahfud MD juga akan memperkaya soal pembahasan ekonomi dan juga investasi, karena kalau kita bicara dari latar belakang Prof Mahfud kan memang adalah bidang hukum. Disitulah pentingnya bicara soal investasi kan kita bicara investor kan pasti bicara soal kepastian hukum, kemudian juga penyederhanaan aturan-aturan ya yang selama ini juga menjadi kendala di negeri kita. Karena kan bagaimana orang mau memberikan investasi kalau misalnya kepastian hukumnya itu kurang atau prosedurnya yang berbelit-belit. Nah disitulah saya kira Prof Mahfud MD akan memperkaya persoalan-persoalan tersebut. Kemudian juga terkait misalnya ya beberapa penegakan hukum yang dilakukan oleh Prof Mahfud MD, misalnya soal korupsi, ini kan juga soal bicara ekonomi kan juga bicara soal trust, kepercayaan masyarakat. Bagaimana orang mau istilahnya itu menaruh ya modal atau investasinya, misalnya kalau ada kasus-kasus penipuan, kasus-kasus korupsi, kasus sepertinya di kasus Asabri yang dibongkar oleh Prof Mahfud MD. Jadi ini akan semakin memperkaya bahwa kalau soal ide-ide kreatif, saya kira anak-anak muda Indonesia itu sudah sangat kreatif. Tapi bagaimana kita mau melindungi hak ciptanya mereka, kemudian juga soal infrastruktur. Maka dari itu kami ingin memastikan dengan memberikan internet gratis kepada para mahasiswa dan juga pelaku industri kreatif agar semakin berkembang. Jadi tidak terhambat oleh soal modal, soal kuota dan sebagainya. Dengan itulah pertumbuhan ekonomi akan semakin baik di Indonesia, khususnya untuk anak-anak muda. Demikian, Mbak. Baik, lalu kita akan bergeser ke Mbak Huria, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Mbak Huria, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau melihat debat nanti tanggal 22, Mbak Huria memprediksinya akan seperti apa? Akan sama hangatnya atau justru lebih hangat? Kalau bicara nanti akan hangat atau kurang hangat atau lebih hangat, saya kira ini akan sangat tergantung ya pada bagaimana gitu ya dinamika pada saat debat nanti gitu ya, tergantung sebenarnya kemampuan masing-masing calon gitu ya bisa katakanlah gitu ya memicu misalnya gitu ya komentar atau
perdebatan dari calon yang lain. Tapi saya kira kalau kita bicara soal debat kedua nanti, publik sangat menunggu-nunggu gitu ya. Karena tadi juga kan sebenarnya sudah disampaikan bahwa ada satu kandidat yang tidak pernah gitu ya hadir pada saat debat-debat yang disampaikan yang dilakukan oleh publik dan hanya ingin hadir pada saat debat resmi. Jadi orang ingin tahu gitu ya, karena gagasan dari cawapres saat ini juga dianggap penting gitu ya. Apakah cawapres-cawapres yang ada nantinya gitu ya mampu memperlihatkan kapasitas mereka sebagai calon pemimpin, karena kita tidak hanya memilih capres tetapi juga memilih cawapres. Khusus untuk Gibran misalnya karena selama ini belum pernah hadir debat, kemudian juga kalau kita lihat dari tayangan di media sosial misalnya gitu ya, bagaimana Gibran menjawab pertanyaan-pertanyaan publik yang relatif pendek-pendek gitu ya, kemudian juga tidak betul-betul menjawab sebenarnya gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, akhirnya kan publik mau melihat ini apakah kemudian nanti pada saat debat yang sama gaya ini akan masih tetap dipertahankan gitu ya oleh Gibran, atau ada kejutan baru gitu ya bahwa ekspresinya gitu ya baru keluar nanti pada saat debat. Sementara kalau Caimin dengan Pak Mahfud saya kira publik sudah lebih familiar gitu ya, sudah akan tahu nih gaya Caimin dan gaya Prof Mahfud akan seperti apa. Orang kayaknya akan lebih melihat bagaimana nanti cawapres dari paslon nomor 2 gitu ya, performanya di debat nanti akan seperti apa. Oke, kalau keahlian dan juga keunggulan dari masing-masing cawapres menurut Anda seperti apa, Mbak Huria? Kalau kita bicara soal keunggulan, saya kira agak terlalu dini ya. Memang betul ya kalau kita lihat misalnya Pak Mahfud gitu ya punya pengalaman sebagai Menko Polhukam gitu ya, mungkin akan menekankan pada persoalan hukum juga, walaupun kemarin sudah dibahas gitu ya. Nanti ada kaitannya kan sebenarnya antara ekonomi gitu ya dengan hukum. Caimin gitu ya, kita juga tahu gitu ya bagaimana keunggulan beliau ya sebagai salah satu pimpinan partai. Dia juga politisi yang matang gitu ya. Saya kira beliau punya keunggulan di situ. Nah, kalau Gibran memang betul bahwa dia adalah sosok pemimpin muda gitu ya, wali kota Solo. Tetapi kan juga baru sebentar ya, dua tahun gitu ya. Sementara dari sisi komunikasi politik saya kira orang masih banyak meragukan gitu ya. Ini seberapa kuat sih pemahaman dan penguasaan Gibran gitu ya terhadap isu-isu politik nasional gitu. Baik, itu tadi dari pendapat Mbak Huria tentang keunggulan dan juga keahlian dari masing-masing cawapres. Lalu apa sih yang akan ditawarkan oleh cawapres nanti di debat tanggal 22? Kita akan kembali membahasnya selepas jeda, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, dan kita masih membahas terkait persiapan debat cawapres yang akan berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023. Mas Angga, kalau dari Caimin sendiri ada tidak persiapan khusus untuk melawan calon wakil presiden lainnya? Nggak ada persiapan khusus. Masa nggak ada persiapan khusus? Nggak ada. Jadi memang fokusnya Caimin sendiri memang merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan ditawarkan ke depan. Misalnya hari ini udah disampaikan berulang-ulang kaitan dengan pembangunan jalan tol, itu kan kaitan dengan infrastruktur. Pembangunan jalan tol itu kan biasanya yang kita tahu pengguna truk itu mahal bayarnya, sedangkan kendaraan pribadi udah sama bensinnya disubsidi, tolnya masih disubsidi juga, tolnya juga masa harganya murah gitu, padahal cuma 4 orang maksimal. Itu paling juga yang sedang dipertajam gitu, gimana caranya misalnya bikin jalan tol yang lebih berkeadilan gitu. Dimana kan nggak semua orang bisa akses jalan tol gitu, yang naik motor nggak bisa akses jalan tol. Belum lagi pengelolaan rest areanya yang biasanya mau itu rest area di Jawa Tengah, Jawa Timur, rata-rata yang punyanya orang Jakarta. Gimana misalnya koperasi bisa juga berdaya di pembangunan infrastruktur di jalan tol, kira-kira gitu. Dan misalnya Pak Anies sudah sempat sampaikan kaitan dengan koneksi antar kota, di Lampung ngomongin kereta, di Jambi ngomongin kereta, di Kalimantan ngomongin kereta. Kereta kan jadi salah satu infrastruktur penting untuk menghubungkan antar kota, baik itu logistik maupun orang gitu ya. Itu sih paling yang sedang dipertajam. Tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi kedua cawapresnya. Karena kedua cawapresnya punya kemampuan masing-masing dan pengalamannya masing-masing juga. Kira-kira ya jadi lawan debat aja lah, kayak
tanding diskusi badminton gitu ya, kan, iya. dialog gitu ya. Dialog. Oke, Mbak Putri, kalau kita lihat di debat kemarin ini kan Mas Gibran sempat disoroti karena bisa dikatakan bersemangat memberikan dukungan kepada Pak Prabowo gitu ya. Kira-kira nanti akan diatur seperti apa nih untuk saling menyemangatinya? Ya, saya kira kalau untuk saling menyemangati di berbagai kesempatan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sangatlah kompak ya, bahkan seperti kakak adik sebenarnya kan, jadi saling menyemangati, saling mensupport gitu dan saling mendukung. Tapi yang pasti kita ingin fokus supaya nanti pada debat itu bisa produktif. Jadi pendalaman terkait dengan program kerja yang diusung masing-masing paslon itu bisa benar-benar didengar oleh publik dan nanti bisa dinilai oleh publik mana kira-kira program ekonomi yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat ini. Misalnya kalau Mas Gibran kan beliau juga sebagai seorang mantan wirausahawan yang dengan sukses menelurkan berbagai usaha, kan beliau juga mempunyai pengalaman yang sangat mumpuni di bidang tersebut. Jadi tentu juga nanti beliau akan mengedepankan ataupun memaparkan terkait dengan program-program yang dipunyai oleh Paslon 02, misalnya terkait dengan digitalisasi dari wirausaha yang sekarang mungkin masih kurang di Indonesia dan perlu didorong, tentu dibekali juga dengan pemahaman terkait dengan pengetahuan soal bagaimana mengakses permodalan dari perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya yang memang legal. Terus juga kita di TKN juga menyiapkan berbagai strategi yang memang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan Mas Gibran di Solo. Misalnya kita nanti akan memberikan insentif pajak untuk badan usaha baru, terus seperti yang sudah kita sering sampaikan juga terkait dengan program makan siang dan susu gratis dan juga peningkatan gizi untuk ibu hamil dan juga anak-anak usia dini. Itu kan nanti akan melibatkan berbagai pihak termasuk juga badan usaha milik desa dan juga badan usaha milik daerah. Jadi semua pihak bisa mendapatkan dampak positif dari ekonomi di program tersebut dan harapannya itu juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita bisa terus meningkat. Baik, Mas Guntur, ini kan nanti di sesi debat akan ada sesi juga saling bertanya kepada calon wakil presiden lainnya. Kira-kira udah siapin apa nih? Siapin perlawanan kah? Siapin sindiran kah? Enggak ada Mbak. Jadi kalau sekarang itu Prof Mahfud malah lebih banyak berdiskusi dengan anak-anak muda dan para pelaku di UMKM. Jadi untuk mendapatkan input, mendapatkan aspirasi, karena nanti lebih banyak Prof Mahfud itu akan menghantarkan aspirasi anak-anak muda dan UMKM dalam debat nanti. Jadi bukan untuk menyerang calon yang lain atau menyangga calon yang lain, tapi mau fokus kepada tawaran-tawaran apa yang mau kita hadirkan untuk masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Internet Gratis merupakan program unggulan yang akan diluncurkan oleh Ganjar Mahfud untuk memastikan anak-anak muda, untuk memastikan pelaku ekonomi kreatif, pelaku UMKM, startup dan sebagainya itu mendapatkan benar-benar fasilitas yang baik. Kemudian juga dengan KTP Sakti ya, selama ini juga ada bantuan modal UMKM itu kan juga melalui kartu-kartu yang ada, tapi kita mau menyederhanakan semua dengan pakai satu KTP pun juga bisa untuk semua pelayanan, mau yang dapat modal UMKM, mau yang untuk bantuan ibu-ibu hamil, untuk anak-anak, untuk sekolah, untuk pendidikan, untuk nelayan dan sebagainya itu melalui sistem digitalisasi yang ada dalam birokrasi kita dan juga digitalisasi dalam keuangan, sehingga itu lebih mudah, lebih tepat sasaran, sekaligus juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada mereka pelaku ekonomi yang ada di Indonesia. Demikian, Mbak. Oke. Mbak Huria, ini kan klaimnya nggak akan saling serang nih nanti di debat tanggal 22. Kalau prediksi Mbak Huria akan saling serang kah? Saya kira kalau melihat tren kemarin ya setelah debat kan ternyata cukup berpengaruh ya terhadap opini publik gitu ya, kemudian juga persepsi publik terkait dengan kemampuan masing-masing calon. Jadi kalau memang ternyata strategi saling serang seperti yang terjadi pada debat pertama kemarin ternyata mampu mempengaruhi minimal ya pemilih yang belum memutuskan undecided voter, saya kira strategi yang sama juga akan dipakai kembali oleh para calon nantinya, Mbak Cynthia. Jadi penting juga ya untuk menarik minat dari para yang swing voter ini ya?
Ya, saya kira demikian. Apalagi kan gini, sebenarnya kan kunci pertama ya, itu adalah pada paparan pertama ya, ketika masing-masing calon gitu ya menyampaikan visi misinya. Nah, disitulah saya kira apa namanya para calon gitu ya harus memastikan betul gitu, memanfaatkan Oke. apa namanya sesi tersebut untuk menyampaikan visi misi mereka secara jelas. Baru yang kedua, justru yang akan dilihat nanti saya kira adalah keberanian masing-masing calon gitu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari lawan sembari tentu saja mencari celah gitu ya kelemahan lawan yang lain gitu, karena poin keunggulan pada saat debat saya kira akan Ya. sangat signifikan mempengaruhi pemilih nantinya. Oke, baik. Saya akan memberikan pertanyaan yang sama nih kepada masing-masing jubir. Tapi harus dijawab ya. Siapa lawan terberatnya? Dua-duanya terberat lah. Dua-duanya terberat. Dua-duanya Maksudnya terberat. Pak Mahfud terberat. Pak Mahfud dengan Mas Gibran. pengalamannya lama jadi menteri dan MPR dan DPR-nya. Mas Gibran juga dengan pengalamannya sebagai pengusaha kan pernah dapat kucuran miliaran dana dari venture capital, itu juga jadi pengalaman yang bagus. Akan jadi pengalaman yang bagus yang dibawa Mas Gibran juga untuk di debat nanti gitu, gimana cara dia jual idenya, kok bisa dapat miliaran dari venture capital, itu kan jadi penting buat orang-orang yang mau punya usaha juga kira-kira gitu. Oke, kalau menurut Mas Angga siapa yang paling mudah dikalahkan? Karena kan ini temanya ekonomi nih. Kalau bisa dilihat dari tiga ini belum ada yang ekonomi ya atau gimana ya? Kayaknya tiga-tiganya emang bukan ekonomi. Makanya. Gimana? Jadi nggak ada ya, semuanya sama-sama lah posisinya. Oke, Tiga-tiganya sama-sama. lemah juga. Sama-sama posisi. Wah, jawabannya diplomatis nih ya. Kalau Mbak Putri? Mbak Ya. Putri, kira-kira Ya. siapa lawan terberatnya Mas Gibran nih? Ya, saya rasa keduanya baik itu Caimin ataupun Pak Mahfud sebagai senior yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan dan sudah mengemban berbagai jabatan baik itu di eksekutif maupun legislatif, ya tentu keduanya adalah lawan debat yang berat untuk Mas Gibran, dan tentunya Mas Gibran adalah seorang anak muda yang juga sangat respect dan juga kagum dengan beliau berdua. Jadi saya rasa beliau akan mengedepankan tentu etika dalam mendebat misalnya terkait dengan program kerja ataupun visi misi ketika nanti debat cawapres berlangsung. Jadi ya saya kira kita harus menikmati bagaimana ketiga orang yang berbeda generasi ini nanti akan mencoba untuk menjual programnya masing-masing, tentu untuk bisa menjawab juga tantangan supaya kita bisa mencapai demografi dengan baik dan juga mencapai Indonesia Maju 2045. Jadi saya kira tidak ada lawan yang paling berat ataupun lawan yang paling mudah. Dua-duanya adalah well respected politician yang saya yakin juga Mas Gibran sangat respect dengan Prof Mahfud dan juga Oke, kalau tadi ke Mas Angga saya tanya siapa yang paling mudah dikalahkan. Kalau ke Mbak Putri, siapa yang paling pingin dikalahkan? Wah, karena kita memang targetnya untuk menang di Pilpres 2024 ini, ya kalau siapa yang pengen dikalahkan ya kedua paslon pasti ingin dikalahkan di pemilu 2024. Oke, jadi semuanya pingin di ini ya. Oke, Mas Guntur, gimana Mas Guntur? Kira-kira lawan terberat dari Pak Mahfud siapa nih? Iya, dua-duanya sama-sama menantang. Diplomatis juga ya jawabannya ya? Enggak, Caimin karena memang punya pengalaman. Kalau Mas Gibran menantang karena nggak diketahui, nggak pernah hadir dalam debat-debat sebelum ini. Jadi itu juga perlu diwaspadai. Karena tidak Tapi tahu strateginya seperti apa ya? Cara Ya, menjawabnya itu seperti menurut apa saya gitu? juga, ya itu perlu diwaspadai. Jadi tapi kita siap lah. Prof Mahfud sendiri kalau kita lihat latar belakangnya kan bisa lah berpolemik, juga bisa menghadapi RDP di DPR yang juga sangat banyak protes dan komentar, kemudian juga berpolemik di televisi dalam acara-acara debat, dalam acara-acara dialog. Ada kemampuan Prof Mahfud untuk bertahan, kemudian juga bisa menyerang balik. Jadi menurut saya kami sangat yakin dengan Prof Mahfud MD bisa menghadapi Caimin ataupun juga Mas Gibran. Baik, Gitu, baik, terima kasih Mas Guntur. Mbak Huria, kira-kira debat tanggal 22 Desember ini seberapa besar dampaknya akan mempengaruhi terhadap swing voter? Ya, tadi saya sampaikan dampaknya cukup besar, minimal kalau kita lihat saja misalnya survei elektabilitas pasca debat pertama lalu gitu ya. Ini kan ada satu temuan menarik bahwa
peluang akan ada satu putaran semakin menipis gitu ya. Karena memang swing voter ini kan jumlahnya besar, 28, sekian gitu ya yang belum menentukan pilihan. Dan publik saya kira bukan hanya swing voter ya, termasuk mungkin publik yang sudah menentukan pilihan, tetapi mereka bukan pemilih loyal. Yang pilihan mereka masih mungkin saja gitu ya berubah setelah mereka melihat performa masing-masing calon ya pada saat debat. Jadi kalau calon tidak memanfaatkan betul-betul ya momen debat ini untuk memperlihatkan kemampuan mereka, kapasitas kepemimpinan mereka, penguasaan mereka terhadap semua isu-isu gitu ya, isu-isu nasional, maka bukan tidak mungkin pasca debat gitu ya akan ada calon yang mendapatkan kenaikan popularitas, tetapi akan ada juga calon yang popularitas dan elektabilitasnya mengalami penurunan karena dianggap tidak perform pada saat debat. Oke, kalau elektoral nanti akan berpengaruh nggak sih dari debat tanggal 22 ini? Karena cawapres kan juga sebagai faktor yang paling menentukan. Betul, pasti akan berpengaruh gitu ya, walaupun ini tidak menjadi satu-satunya faktor gitu ya. Ada faktor lain yang saya kira juga tidak bisa kita nafikan, misal bagaimana mobilisasi pemilih gitu ya. Pasca debat kita tahu misalnya salah satunya politik uang kan masih jadi isu, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya mobilisasi ASN gitu ya, TNI Polri yang bukan tidak mungkin itu juga terjadi karena jauh-jauh hari kita sudah lihat ada indikasi itu. Tetapi dalam konteks debat ini menurut saya akan paling berpengaruh pada pertama kelompok pemilih kritis ya, kedua pada kelompok pemilih milenial ya yang memang lebih mencari gitu ya informasi sebelum mereka memilih, dan yang ketiga pada pemilih yang kita sebut sebagai undecided voter, mereka yang belum memutuskan sama sekali gitu ya apa pilihannya. Jadi lagi-lagi debat ini sangat berpengaruh saya kira untuk 3 segmen pemilih tersebut. Oke, singkat saja Mbak Huria, kira-kira untuk tema IKN akan dimainkan tidak? Karena ini kan berpengaruh terhadap ekonomi dan juga APBN. Saya yakin itu akan dimainkan minimal oleh paslon yang dari paslon nomor 1 gitu ya, yang memang kan ciri khasnya ini kan jelas ya. Paslon nomor 1 menawarkan ide perubahan, paslon nomor 2 menawarkan ide keberlanjutan gitu ya. Sementara paslon nomor 3 mencoba mencari celah sebenarnya menjadi jalan tengah gitu ya, politik jalan tengah yang kalau ini dimainkan secara baik dia bisa menguntungkan, tetapi kalau dia tidak cukup pintar gitu ya untuk dimainkan, ini justru malah akan merugikan karena publik akan melihat calon nomor 3 misalnya gagasannya menjadi tidak clear gitu. Oke, baik, kita nantikan nanti tanggal 22 Desember 2023 Jumat jam 19.00. Terima kasih Mbak Huria, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Mas Angga, terima kasih. Jubir Timnas Amin, sukses. Dan juga Mbak Putri Komarudin, Jubir TKN Prabowo Gibran, sukses juga untuk hari Jumat nanti. Dan Mas Guntur Romli, Jubir TPN Ganjar Mahfud, sukses untuk hari Jumat nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.